all YouTube Mas dan Ember. Kisah iblis merekayasa orang saleh menjadi berhala. Jauh sebelum masa Nabi Nuh, terdapat seorang pria yang bernama Waddan. Dia adalah seorang saleh yang berbudi baik dan sangat dicintai oleh para pengikutnya. Suatu waktu Waddan meninggal. Dengan diliputi kesedihan, rakyatnya kemudian mengubur jasad Waddan di tanah Babilonia, sekarang di Irak. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qisas al-Anbiya mengutip riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim, mengisahkan di tengah suasana duka yang begitu mendalam, iblis melihat sebuah kesempatan untuk memperdayai manusia. Dia kemudian mengubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dia menghampiri orang-orang yang sedang bersedih itu, lalu berkata, "Aku melihat kalian bersedih karena kematian orang ini. Bolehkan aku membuat patung yang menyerupai dia, Waddan, yang mana nantinya bisa diletakkan di tempat pertemuan kalian, agar kalian bisa mengingatnya?" Mereka menjawab, "Silahkan." Demikianlah iblis lalu membuat patung Waddan, lalu orang-orang meletakkan patung tersebut di tempat pertemuan mereka. Setelah diletakkan di sana, manakala orang-orang teringat akan Waddan, mereka begitu antusias untuk memandangi patung Waddan. Melihat antusiasme orang-orang, lalu iblis menawari mereka untuk membuat patung lagi. "Bolehkah aku membuatkan kembali patung dirinya untuk disimpan di rumah kalian masing-masing, sehingga dia, Waddan, akan berada di rumah semua orang, dan kalian bisa mengingatnya?" Mendapatkan tawaran ini semua orang setuju. Anak-anak dari orang-orang ini kemudian menyaksikan bahwa betapa orang tua mereka begitu mengagumi patung ini, dan tak ayal mereka pun mengikuti perilaku orang tua mereka, sehingga lama-kelamaan para anak keturunan mereka lebih suka mengingat dan menyembah Waddan ketimbang mengingat dan menyembah Allah. Ini adalah berhala pertama dalam sejarah umat manusia. Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip As-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, menjelaskan adalah pada masa Yarid ketika berhala dibuat dan beberapa dari mereka berpaling dari Islam. Yarid adalah keturunan Adam dari garis Idris. Dia dileherkan 460 tahun setelah kematian Adam. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas menjelaskan, setelah kematian orang-orang saleh itu, setan mengilhami umat mereka untuk mendirikan patung-patung di tempat-tempat di mana mereka biasa berkumpul. Mereka melakukannya, tetapi patung-patung ini tidak disembah, sampai generasi mendatang menyimpang dari jalan hidup yang benar. Kemudian mereka menyembahnya sebagai berhala mereka. Dalam riwayat versi lainnya, As-Tabari menjelaskan, terdapat orang-orang saleh yang hidup pada periode antara Adam dan Nuh. Mereka memiliki pengikut yang menjadikan mereka sebagai teladan. Setelah kematian mereka, sahabat-sahabat mereka yang biasa mencontoh mereka, akhlak orang-orang saleh ini berkata, jika kita membuat patung-patung mereka, itu akan lebih memudahkan kita untuk beribadah dan akan mengingatkan kita tentang mereka. Maka mereka membangun patung-patung mereka, patung orang-orang saleh, dan setelah mereka mati, dan generasi lain datang setelah mereka, iblis merayap dalam benak mereka dengan mengatakan, nenek moyang kalian dulu menyembah mereka, dan melalui ibadah itu mereka mendapat hujan. Jadilah generasi baru itu menyembah patung-patung. Terkait peristi di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahaya-bahaya yang akan menimpa umat manusia manakala mereka menyembah berhala. Menurutnya, karena mereka kehilangan pemahaman tentang keberadaan Allah dan lupa akan hukum-hukumnya, maka mereka menjadi hilang kendali, berbuat kejam, dan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Lebih jauh, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada hakikatnya ketika manusia menyembah kepada selain Allah, maka mereka sesungguhnya telah terenggut kebebasannya. Akibat serius
yang ditimbulkan oleh penyembahan berhala adalah hancurnya pikiran manusia. Allah menciptakan manusia dengan akalnya agar mereka memperoleh pengetahuan yang terpenting bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, sementara yang lain hanyalah makhluk yang bergantung kepadanya. Karena itu, ketidakpercayaan kepada Allah mengakibatkan hilangnya kebebasan, hancurnya pikiran, dan hilangnya tujuan mulia dalam kehidupan. Dengan menyembah apapun selain Allah, manusia menjadi pengabdi setan, padahal dirinya sendiri adalah makhluk yang sama-sama tidak berdayanya dengan manusia. Tradisi penyembahan berhala ini terus terjadi sampai ke masa Nabi Nuh. Oleh Ibnu Katsir, Nabi Nuh digambarkan sebagai satu-satunya orang yang tersisa. Pemikirannya masih merdeka. Dia tidak terseret oleh arus besar bangsanya sendiri yang telah melupakan Allah dan menyembah berhala. Allah SW kemudian mengutus Nabi Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Quran Surat Hud 25-26. Qatadah bin An-Numan ketika memberikan penjelasan tentang Surat Al-Baqarah ayat 213 mengatakan, Nabi pertama yang diutus adalah Nuh. Dengan demikian, di dalam sejarah Islam, menurut At-Tabari, Nuh adalah Nabi pertama yang menjadi Rasul. Banjir besar menyebabkan terbunuhnya semua manusia, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ikut Nabi Nuh dalam bahteranya. Pasca banjir, semua orang-orang beriman di luar keluarga Nabi Nuh meninggal. Mereka tidak memiliki keturunan di dunia ini. Pada hari ini, anak Adam adalah keturunan langsung dari Nuh dan tidak ada keturunan Adam lainnya. Tulis At-Tabari. Menurutnya, mereka yang ikut bersama Nabi Nuh di Bahtera adalah orang-orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya. Namun, mereka menghilang dan binasa, dan tidak ada keturunan mereka yang selamat. Selanjutnya, At-Tabari mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah As-Saffat ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan. Itulah kisah iblis yang merekayasa seorang saleh menjadi berhala. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen